Oh, Pedas banget ya. lumayan. Pedas banget. Cabai Aku yang satu. nyampe, aku yang enggak. Heeh. Jadi pelajarannya gini. Ya sebenarnya bukan pinter soal ngasih tahu bagian ya, tapi kan ini sekedar pengalaman pribadi. Aku tuh nggak berani ngomong kalau nggak pernah ngejalaninnya. Ya karena ada pengalamannya. Jadi aku tuh kalau ada masalah tuh nggak langsung meledak, tapi aku mundur dulu ke belakang. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Kenapa sampai seperti ini gitu? Jadi aku mundur dulu ke belakang. Jadi kalau udah ketahuan titik awalnya seperti apa, nah diperbaiki pelan-pelan kayak gitu biar gampang. Jangan langsung meledak-meledak nggak jelas. Nah. Ini. Kenapa? Rasanya gue udah bilang mau bahasan. Guys, sorry ya, tadi ada urusan sebentar. Lanjut lagi. Udah tadi sampai mana ya materinya? Lupa. Aku lagi tanya apa tadi ya? Lupa. Jadi bisa lagi di crop ya. Ini Maya ini kan seorang single parent dengan anak satu ya. Sekarang statusnya udah ada cowok. Udah. Ada. Tapi hebat ya. Jarang-jarang loh ada cewek yang mau ngakuin cowoknya. Aku tipe orang tuh kalau ada, kalau aku bilang enggak berarti cabangnya banyak. Kalau aku bilang ada berarti cabangnya itu udah ditutup dan aku punya bener-bener yang buat serius. Tuh, jadi buat cowoknya ya nih, dia udah bener-bener kayak only one punya kamu doang, sampai dia berani untuk berkata tutup cabang. Kalau aku orangnya kalau ada. Jadi jangan disia-siain berjuang apa pesan lu buat cowoknya, buat lo? Buat dia Jangan jadi bangsat. Jangan jadi bangsat. Soalnya aku lebih bangsat dari kamu sebelumnya. Wah, udah senior, hati-hati ya. Ambil makan ya. Makanlah. Tapi yang gue salut ini dari Maya itu dia kan punya anak single parent kerja di luar negeri gitu ya. Ada satu hal yang bikin gue iri banget sama lu tau nggak Maya? Apa? Itu tuh kayak gue sering liat postingan lu, story lu tuh, bahkan YouTube lu pun di situ tuh ada kebersamaan lu sama anak lu meskipun lu LDRan gitu ya. Tapi dari segi komunikasi antara seorang ibu sama anak itu yang sangat kayak bikin gue iri banget sama lu. Itu tuh gimana cara lu membangun komunikasi sama anak sampai lu bisa kayak anak sama ibu tuh berasa bestie banget guys. Sumpah gue iri banget, sumpah. Iya, anak gue tuh kalau gue tuh manggilnya bestie. Jadi kalau nelfon tuh bestie lagi apa kayak gitu. Sumpah gue sampai kadang ngeliat storynya dia tuh sampai kayak nangis tau nggak sih, ya Allah gitu. Tapi ya beruntung banget pokoknya yang jadi bisa punya anak berasa bestie banget. Siapa yang ngajarin kayak gitu Mas? Ya otomatis sih keluarga juga ya. Kita sama keluarga tuh maksudnya keluarga itu juga harus ngebantu kita tuh buat anak tuh komunikasi baik sama kita. Karena kan kalau keluarga cuek yang di Indonesia, anak juga pasti cuek. Iya. Awal-awal waktu umur 2 tahun kan belum ngerti ya, karena walaupun sering video call tuh kayak nggak ngerti ini siapa sih gitu, nelfonin gua melulu gitu. Setiap hari, setiap waktu gitu, gue nggak lagi main pun ditelepon gitu. Tapi kan itu pada saat umur 2 tahun. 2 tahun memang dia nggak Karena suka. belum ngerti. ngerti juga. Jadi bisa maklum lah kalaupun dia belum bisa komunikasi. Wah, popot yung pala siya ka. Duduk aja Maya. Apa-apa dia mah santai aja. Bos moodnya baik kok. Cobi, teka lang. Bukan kaya. Oh, 不好意思麻烦你。 没关系啊。吃饱了吗？吃饱了。吃饱了。 Ganggu aja nih. Udah lanjut lagi ya guys. Ya lanjut tadi ada tamu. bos gua pulang. Tapi nggak apa-apa sih, dia tuh orangnya santai aja. Walaupun tahu lagi keadaan kayak gini, Nggak marah ya? nggak marah. Udah biasa soalnya. Emang sering ada temen lo datang ke sini? Dia tiap hari kadang. Cuma gua nggak berani bawa cowok aja, kalau cewek ya gua bukan apa. Iyalah, gila aja lo bawa cowok kesini. Tapi pernah gua kenalin satu teman satu, cuman nggak di sini, pas di luar. Pas papasan aja. Loh? Gue lagi jalan di mall. Tiba-tiba dia tuh
mau makan kali ya, gue lagi di restoran juga lagi mau makan terus wah kamu mau makan ikan? Iya sama teman aku kayak gitu. Nggak apa-apa sih. Lanjut lagi tadi gimana sampai anak lu tuh siapa yang ngajarin itu ya tadi katanya itu ya. Iya, jadi dia tuh pokoknya anak sama ibu tuh berasa bestie banget, itu yang bikin gua iri. Jadi gimana cara lu ngajarin anak-anak tadi tuh? Dari komunikasi antara lu juga sama orang tua lu atau mungkin Sama keluarga ya. sama intinya. keluarga. Lu berapa saudara di rumah? Di rumah ada kakak, ada adik, ada ibu. Kebetulan bapak udah bobo cantik ya, say. Bapak itu udah bobo nggak bangun-bangun gitu. Alhamdulillah. Jadi Iya benar. Udah Iya. almarhum. almarhum. Jadi di rumah cuma ada ibu sama adik, terus ada kakak. Nah di rumah itu kan aku dulu itu ninggalin anak aku, cerita dari awal nggak apa ya. Enggak apa-apa. Aku dulu ninggalin anak aku itu umur 1 tahun 1 bulan ke PT. 1 tahun 1 bulan itu aku pergi ke PT, di PT 1 bulan berarti sekitar umur 1 tahun 3 bulanan lah, 15 bulanan, sekitar umur 15 bulan aku tinggal di sini. Awal-awal memang susah karena memang rumahku tuh di kampung, nggak bisa internet, jadi sebulan-bulan tuh bayangin aku 1 bulan beli pulsa aja harus ada stok uang 1.000 jebol. Karena aku nelpon tuh karena sama anak ya, nelpon tuh nggak bisa bentar. Demi dibela-belain biar gimana bisa deket sama anak sampai rela ngeluarin uang cuman buat pulsa 1 bulan itu sekitar berapa? 2.000 itu hampir 2 juta loh, sekitar 1.800.900 ya. 1.900.000 aku 1 bulan buat beli pulsa nelpon ke Indonesia. Tapi ada hasilnya kan? Ada hasilnya. Jadi dari situ aku pasang wifi dulu, dikatain norak sama orang. Di kampung aja pakai wifi katanya belagu gaya gini gitu. Gini gitu. Tapi kan gua niatnya tuh boleh kita badannya yang nggak berdekatan, tapi untuk rasa aku tuh kepengen dia tuh tetap tahu aku tuh ibunya loh kayak gitu. Dan aku ngomong sama keluarga gini, waktu udah bisa video call ya, aku bilang sama keluarga gini, tolong dede itu kalau aku nelpon tuh diangkat, dikasih tahu kalau yang nelpon itu mama, kalau yang nelpon tuh mama gitu. Dulu tuh mungkin sekitar umur 2 tahun baru pasang wifi ya, karena kan habis potongan kan. Potongan dulu kan kita sampai ngomong tuh nggak bisa langsung dapat gaji full, kita harus potongan dulu. Dari potongan aku pasang wifi, awal-awal kan nge-YouTube terus, kalau aku nelpon marah terus dia, kalau gue nelpon tuh marah. Marahnya kenapa? Ya dia tuh lagi nonton YouTube gue telepon. Oh iya. Iya lagi nonton YouTube gue telepon, pelan-pelan gue kasih tahu Dede. Nah kalau nonton YouTube itu kalau mama nggak nelpon, kalau mama nelpon jangan nonton YouTube ya kayak gitu. Jadi gue ngomong ke keluarga gini, kalau mau nonton YouTube boleh pagi setelah sarapan, siang setelah tidur siang, malam setelah ngaji. Jadi kayak dibikin batasan-batasan gitu ya? Ya, dibatasi. Ada jadwalnya untuk nonton YouTube, saatnya ada mamanya telepon ya istirahat. Kayak gitu. Maksudnya harus kayak ada quality time-nya sama orang tua. orang tua. Jadi harus diajarin memang sih, harus Iya, diarahin, harus diarahkan. dari orang yang di sebelahnya juga harus ada yang arahin. Iya intinya yang di rumahnya juga sama kita tuh harus komunikasinya tuh harus baik. Iya, Kayak betul. gitu. Jadi anak-anak tuh boleh megang handphone, tapi dia tuh punya waktu buat main sama temen, punya waktu buat keluarga, punya waktu untuk kegiatannya dia kayak ngaji, kayak belajar, kayak gitu-gitu. Memang aku tuh ketat banget. Awal-awal ditentang sama ibu gue tuh, katanya sama anak kecil tuh jangan kayak gitu, jangan keras-keras, nanti anaknya tuh sedih lah, kayak gitulah, namanya juga sama cucu ya. Iya. Kadang kan ibu itu kalau sama cucu itu sayangnya lebih melebihi kayak melebihi sayang nggak ke tega anaknya kalau sendiri. di marah-marah pengennya tapi sebenarnya kita marah itu bukan kayak marah, lebih ke ngedidik aja ya Mai, maksudnya Iya. biar anak tuh disiplin dari kecil, jadi nanti terbiasa kalau udah gede kita anaknya salah kita juga kayak susah, nanti yang ada kita nyesel, nanti anak ibu ke anaknya kayak gitu, nanti jadi kayak akan turun temurun kayak gitu terus. Jadi kalau memang ini ibaratnya kayak rantai tuh harus diputus, kalau udah kebiasaan buruk itu gimana caranya biar bisa normal lah gitu. Iya benar-benar harus kayak gitu. Awalnya kan anak aku tuh bukan sayang ke gue, tuh bukan sayang, dia tuh awalnya takut. Iya. Karena apa-apa gue marah, apa-apa gue kasih hukuman. Awalnya tuh takut, jadi setiap nelpon diangkat, cuman nggak mau ngomong, paling diem kayak bete gitu mukanya tuh. Tapi kan ke kitanya gue sendirinya tuh kayak ngajak main, ngajak curhat, ngajak ngobrol,
kalau nggak ngajak nyanyi apa dia sukanya baca, dia sukanya nyanyi atau apa itu ya kita lakukan gitu, walaupun kita kayak orang gila joget-joget depan kamera. Ya namanya juga komunikasi sama anak Hmm, kecil, sama jadi kita anak. harusnya Jadi- ngimbangin ke anak kecil. Iya, Kita benar. yang kayak Anak-anak lah gitu. iya anak-anak. Jadi benar-benar kita jadi temennya dia gitu. Awal-awal memang susah, kayak kita tuh pengen nelpon, pengen video call 24 jam kayak gitu. Dianya kadang-kadang nggak mau, tapi kan balik lagi orang tuanya juga masih tahu, Dede nggak boleh kayak gitu. Kalau mama nelpon didengerin, kalau mama nelpon tuh diajak ngomong, nggak boleh kayak gitu sama orang tua, nggak sopan. Nggak boleh kayak gitu sama orang tua tuh dosa harus kayak harus gitu. telaten sebenarnya ya. Jadi nggak cukup sekali langsung bisa kayak gitu. Nggak bisa. Seberapa lama itu lo selama sampai anak bisa sedekat 3 sekarang? tahun. Nah prosesnya 3 tahun guys. 3 tahun, enggak, 3 3 tahun 1 tahun kayaknya. Dia pokoknya dari umur 2 tahun ke 3 tahun itu dia baru deket. Iya. Terus Memang. lancar lagi, dia udah lancar ngomong tuh 4 tahun, 5 tahun, sekarang 6 tahun tuh udah kayak bestie banget. Berarti selama udah bestian kayak gini Dari umur 4 tahunan. nah dari umur 4 tahun sekarang udah 6 tahun 2 tahun udah bestie banget. Mungkin kalau di awal umur 1, 2, 3, 4 itu masih kayak proses Karena dia ya. lagi main kan. Iya lagi Dia main sendiri. ya. Iya sih. Gua rasa kalau emang 4 berarti udah 4 ke 5, 6 4, tahun 5, ini. 6 itu baru dia ngerti, oh ini Ya. tuh emak gue gitu. Oh ini Iya tuh. lah, normal sih Ha-ha. umur segitu. Jadi Kalau- gue tuh kalau mau apa-apa tuh ke emak gue gitu. Kayak gitu. Iya, dengar-dengar juga kalau ada PR apa gitu suka itu ya telepon. Telepon. Mama, aku mau belajar sibuk nggak? Dia juga anaknya juga tahu sopan santun. Jadi kadang kalau mau telepon ke mamanya, mama sibuk nggak? Iya nggak? Iya nggak? Kayak gitu. Iya. Iya. Nanya Masya dulu, Allah. karena kan diajarin. Dede kalau kan dikasih tahu kan, mama kenapa sih kalau di sana kok kerja terus? Awalnya tuh sebelum gue kasih tahu attitude kayak gitu tuh gini, karena dia suka nelponnya tuh kayak bener-bener kalau belum diangkat tuh terus gitu sampai diangkat. Karena satu ketika gue bilang Dede, gue marah, bener-bener marah karena gue lagi sibuk dan di rumah tuh lagi berantakan, lagi ada makan malam dan dia nelpon terus nggak berhenti, handphone udah jatuh Hmm. karena geter kan. Gue marah, gue bentak, gue bilang kalau nggak diangkat itu jangan nelfon terus, kata gue gitu. Yes, tapi setelah itu ya gue juga nyesel gitu ngomong kayak gitu. Bener gue sampai nangis udahnya tuh. Nah di sini tuh seminggu dia nggak pernah nelfon gue lagi Gara-gara lu bentak gara-gara gue sekali. bentak itu. Katanya nggak mau nelfon mama lagi lah, takut katanya gitu. Jadi dia tuh paling takut kalau gue udah marah. Hmm. Makanya kalau gue diem dia takut, dia tuh tahu gue marah. Ya, Kalau sorry gue gue diem. potong ya. Gue ngeliat foto, ada satu video sumpah itu lucu banget. Yang video itu Maya, coba ada Iya. nggak? Yang itu loh yang mamamu janda nggak? Itu tuh. Oh iya. Iya. Nih ya. Nih. Dia Terus sampai sambil pastinya, bestinya. sampai bestinya, sampai bercanda sama mamanya kayak gitu. Jadi di video itu bilang ada mamamu janda nggak janda, ah lemah gitu. Nih. Nih. Nah nih guys, Mama kamu janda, Lah. gak janda. pulang dari awal gimana? Mama banget deh. Nih guys, Mama kamu janda, gak janda dong. Mama banget deh. Slebel. Lebay. Mamamu janda ini siapa yang ngajarin Mai? Dia Kan Iya. dia tuh lagi nge-scroll TikTok kan. Oh. Dia kebetulan untuk TikTok gue nggak apa-apa dibolehin, tapi masih dibatasin sama adik gue. Jadi Oh. kalau dia lagi ngeliat TikTok, di sebelahnya terus ada adik gue oh, yang ngeliatin. Jadi Iya. gitu. Jadi kalau dia mau scroll TikTok tuh, mau main TikTok, dia ngomong dulu, "Mama, Dede buka TikTok boleh kan?" Handphonenya tuh di rumah ada 3 orang tuh satu-satu kan. itu sampai dia berkata seperti itu tuh maksudnya dia tiba-tiba nyeletuk apa sebelumnya udah kayak lu briefing atau ada yang ngajarin? Di TikTok tuh gini, pacaran kok sama janda katanya, sama gadis dong katanya, selebel Oh. kayak gitu. Terus kan gue bilang gini, loh mama kan janda, emang nggak apa-apa terus dia terus gue bilang gini, temen Dede, karena aku manggilnya Dede, gue manggilnya Dede ya, temen Dede ada yang janda kan, mamanya ada, nggak apa-apa lah janda katanya gitu. Mama kamu janda, atau Dede kalau Dede suka ngeledekin temen enggak katanya. Coba kalau ngeledekin temen kayak gimana kan, gue bilang. Terus dia bilang gitu, mama kamu janda katanya. Enggak dong, masa janda, kata dia kayak gitu kan. Ya, pokoknya kayak gitulah kata-katanya, gue lupa. Tapi dari intonasi, dari gaya-gayanya sumpah sih lucu banget. Itu kayak udah anak remaja banget, anak ABG lagi masa-masa puber. Iya, lucu banget. Tapi itu bener-bener nggak diajarin ya. Udah jadi kayak ini otak Refleks pemikirannya aja. refleks. Dia cepet tangkap sama ini ya. Nah, cepet tanggap banget, dia tuh diajarin sekali tuh ngerti. Tapi lu dari berapa saudara tadi lu bilang? 3. 3. Adek lu yang Adek gue yang terakhir itu umur 22 tahun, tapi ya agak sedikit
seperti Ini orang yang satu rumah yang sama anak lu cuman mama, kakak, kakak sih di rumahnya, ada rumahnya dia di belakang, punya rumah sendiri. udah nikah. Belum, Oh, masih. enggak mau nikah karena kan dia sakit dari tahun 2010. Tapi maksudnya dia udah bisa rumah sendiri, cuman Bisa masih sendiri. deket aja gitu. Masih di lingkungan yang sama. Nah, ini yang gue mau tanyakan itu tuh, lu ada konten-konten di video YouTube lu itu kan anak-anak lu tuh, itu yang kontenin siapa? Adek. Adek. Tapi dengar-dengar adek lu kenapa? Jadi adik gue tuh agak dulu itu kan lagi zaman-zamannya polio ya, tau nggak? Oh Sakit iya. polio tuh. Nah dia itu kena penyakit polio, jadi yang kepalanya besar, badannya tuh kayak bayi kayak gitu. Ini maaf ya, tapi memang seperti itu keadaannya. Orang-orang tuh nggak ada yang nyangka kalau dia bakalan bisa hidup sampai sekarang. Karena dulu tuh kayak umur 5 tahun tuh belum bisa jalan. Oh, 5 tahun. Belum bisa Tapi jalan. Jadi terus- kepalanya dia yang besar, badannya tuh nggak tinggal tulang aja, lemes, nggak bisa berdaya kayak gitu. Iya, jadi yang bikin video di konten-konten YouTube lu anak Adik. adik lu Iya, adik gue yang gitu. Iya kan, masya Allah tuh. Walaupun adiknya dalam keadaan seperti itu, tapi dia masih mau bantuin kakaknya kayak biar gimana biasa deket sama anak ya, sampai bisa bikin video-video kayak gitu, bisa ngarahin ke anaknya juga ya. Iya, sebenarnya dia nggak pernah sekolah sih, tapi dia kalau soal handphone, gadget kayak gitu dia paham. Pertama kan karena punya YouTube, terus anak gue tuh ngeliat gue di YouTube, kenapa gue nggak ada gitu mikirnya. Oh. Mama di YouTube, kenapa aku nggak ada di YouTube kayak gitu terus. Jadi dia maksudnya kalau dikamerain, dibikin video kayak gitu dia nggak merasa risih. Enggak. Biasa kan ada anak kecil, ngapain sih video? Ih, dia mah selfie melulu. Oh, dia Selfie udah melulu dia mah. udah ini ya. Heeh. Sama kamera tuh udah nggak malu-malu, udah nggak nolak. Biasanya kan ada tuh anak kecil yang risih gitu. Karena dia tuh mirip emaknya banget. Oh. Eksis. Jadi turunan ya guys. Tapi seorang Maya ini hebat luar biasa, lumayan Alhamdulillah. kuat, seorang single parent. Gila ini. Ada Seorang tulang punggung, tapi dengan situasi yang LDRan Hongkong Indonesia, dia tetap bisa menjalankan perannya seorang ibu, bisa sedekat itu membangun komunikasi sama anak itu. Menurut gue ya udah sangat luar biasa gitu. Nggak semua orang bisa seperti itu. Jadi gue iri banget sih sama lo ya Allah. sebenarnya sih ya tergantung sama keluarga di rumah juga sih. Iya sih, tergantung Keluarga di dari rumah. keluarga, lingkungan, gimana dia bisa, ya intinya sama-sama saling support ya. Soalnya Saling kan merangkul jadi maksudnya. walaupun dia di sini kerja buat keluarga, tapi nggak Di mau- keluarga juga ibaratnya dari harus keluarga tahu yang apa yang dia harus. wih, itu kok orang di kecil. Oke, cut. Nggak apa-apa ya. Jadi Jadi walaupun intinya- LDRan harus kedua belah pihak itu kayak saling melengkapi ya. Jadi kayak orang tuanya yang di sebelahnya di Indonesia, Di Indonesia bisa tuh ngarahin ngajarin, anaknya ya. gimana bisa Biar tahu. gitu. Jadi memang awal-awal susah, tapi kalau ditelatenin biasanya itu akan terbentuk ya. Jadi Iya, karakter semua itu bakalan. karakter anak si anak ini akan kayak terbentuk dari lingkungan juga ya, dari orang-orang sekitarnya. Iya, Gitu. Tapi anak gue dulu setahun nggak keluar rumah, nggak main sama orang loh. Nah, Karena Berarti di di luar rumah. itu lingkungannya tuh omongannya tuh kasar. Jadi bener-bener Di gue daerah batasin. tinggal? Di Lampung. Oh, Lampung. Kalau Lampung itu kan bahasa Sundanya kasar ya, kayak aing, maaf ya, Sunda, maksudnya, Sunda ya? lingkungan itu kan kasar ya kalau ngomong. Jadi satu ketika gue dengar anak gue tuh ngomong kata-kata Iya. kasar. Lihat dulu. Jangan sampai nih, Om. Berapa menit? 20 menit, 1 menit ya penutupan aku. Nanti gue pas. Ya. Jadi satu ketika anak gue tuh bilang kata-kata kasar, nggak ngatain sih, tapi dia tanya, mama kalau bangsat itu apa artinya? Dia bilang kayak gitu kan. Aduh, kamu tahu dari mana? Dari orang-orang. Nah dari situ aku kurung anak aku sama setahun. Ya, Jadi boleh jadi- main tapi diikutin sama sama adik Iya, sama kakak. maksudnya si Maya ini keluar karena di lingkungan di luar itu Kurang baik kurang kata-katanya. baik ya. Jadi dia lebih kayak membatasi untuk pergaulan. Kalaupun di luar itu ya ada yang ngawasin. Ada yang gitu ya. ngawasin. Jangan dilepas. Nggak dilepas main sendiri gitu. Dia sampai Keren. sekarang kalau main pun dibatasin, kalau nggak sama adik sama kakak ditemenin gitu. Jadi nggak bisa dengar suara dari luar, namanya anak kecil ya. Iya, memang Masih- sih namanya anak-anak masa pertumbuhan itu benar-benar butuh pengawasan yang ekstra ya. Maksudnya ini pun demi dia nanti masa Demi kebaikan gedenya, ke masa depan, depannya juga kan. Kalau biar- terbiasa kasar tuh, aduh susah. ya, kalau udah gede, udah banyak salah jalan, pergaulan bebas itu susah buat dibenerinnya.
Oke Mai, makasih ya buat Ya, ngobrol-ngobrolnya sama-sama. nih. Terima kasih juga buat jamuannya, enak banget. Terima kasih. Sukses pokoknya. terus buat Ya. YouTube-nya ya. Jangan lupa di subscribe, like, komen. Pokoknya jadi single mom yang super kuat, semangat, semoga terus lancar rezekinya, Amin. sehat selalu, keluarga semua, Amin. anak semua di Indonesia sehat semua. Makasih ya. Amin ya, sama-sama. Nah, jadi sekian aja videonya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye. Bye.